Halo, selamat datang di channel Matpi. Di kesempatan kali ini kita akan membahas materi trigonometri bagian ke-16. Pokok bahasan yang akan dibahas di video kali ini yaitu identitas trigonometri dasar yang terdiri dari identitas kebalikan, identitas perbandingan, dan identitas Pitagoras. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Materi yang ke-J yaitu identitas trigonometri dasar. Identitas trigonometri adalah suatu identitas yang berisi kesamaan fungsi trigonometri di ruas kiri dan ruas kanan. Kesamaan itu diperoleh dengan cara menjabarkan salah satu fungsi. Bisa terlebih dahulu kita jabarkan di ruas kiri atau di ruas kanan sehingga kita peroleh bentuk akhir yang sama. Identitas trigonometri yang pertama yang kita bahas yaitu identitas kebalikan. Di video sebelumnya kita telah mempelajari nilai perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri ada 6. Yang pertama yaitu sinus, yang kedua kosinus, yang ketiga tangen, yang keempat kosekan, yang kelima sekan, dan yang keenam kotangen. 3 trigonometri yang ini merupakan kebalikan dari 3 trigonometri yang ini ataupun sebaliknya. Kita ketahui bahwa nilai dari sinus alfa sama dengan 1 per kosekan alfa, maka kebalikan dari kosekan alfa yaitu 1 per sinus alfa. Kalau pada kosinus alfa nilainya sama dengan 1 per sekan alfa, maka kebalikan dari sekan alfa yaitu 1 per cos alfa. Dan pada tangen alfa kita bisa nyatakan dalam bentuk 1 per kotangen alfa, maka kebalikan dari kotangen alfa kita bisa nyatakan yaitu 1 per tangen alfa. Nah, inilah yang disebut dengan identitas kebalikan. Yang berikut yaitu identitas perbandingan. Nah, pada trigonometri ada beberapa nilai trigonometri dapat kita nyatakan dalam bentuk perbandingan dari trigonometri lainnya. Identitas perbandingan yang pertama yaitu tangen alfa kita bisa nyatakan dalam bentuk sinus alfa per cos alfa, dan yang kedua kotangen alfa nilainya sama dengan cos alfa dibagi dengan sinus alfa. Nah, yang ini merupakan identitas perbandingan trigonometri. Identitas yang berikut yaitu identitas Pitagoras. Kalau misalnya kita punya sebuah segitiga siku-siku dengan sudut yang ini adalah sudut alfa, kemudian sisi di depan sudut alfa kita beri nama dengan sisi A, sisi di samping sudut alfa dengan sisi B, dan sisi miring atau hipotenusa dengan sisi C. Nah, kita ingat pada perbandingan trigonometri, sinus alfa sama dengan A per C. Kemudian cos alfa, perbandingannya adalah B per C. Tangen alfa, perbandingannya adalah A per B. Kosekan alfa, perbandingannya adalah C per A, atau kebalikan dari sinus. Sekan alfa, perbandingannya adalah C per B, dan kotangen alfa perbandingannya adalah B per A. Nah, teorema Pitagoras pada segitiga siku-siku yaitu A kuadrat ditambah dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, kalau misalkan persamaan ini semua ruasnya kita bagi dengan C kuadrat, maka kita bisa tulis menjadi A kuadrat per C kuadrat ditambah dengan B kuadrat per C kuadrat sama dengan C kuadrat per C kuadrat. Bentuk yang ini kita bisa tulis menjadi A per C dikuadratkan ditambah dengan B per C dikuadratkan. C per C nilainya sama dengan 1. A per C kalau kita perhatikan pada perbandingan trigonometri merupakan nilai dari sinus. Maka A per C kita ganti dengan sinus dikuadratkan ditambah dengan B per C. Pada perbandingan trigonometri, B per C merupakan perbandingan dari cos. Maka kita ganti dengan cos dikuadratkan sama dengan 1. Nah, ini identitas Pitagoras. Kemudian persamaan Pitagoras yaitu A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Semua ruasnya kita bagi dengan B kuadrat, maka kita bisa tulis yaitu A kuadrat per B kuadrat ditambah dengan B kuadrat per B kuadrat sama dengan C kuadrat per B kuadrat. A per B kalau kita perhatikan merupakan nilai perbandingan dari tangen alfa. Maka A per B-nya kita ganti dengan tangen alfa dikuadratkan ditambah dengan B kuadrat per B kuadrat nilainya 1 sama dengan C kuadrat per B kuadrat
kalau kita perhatikan C per B merupakan perbandingan trigonometri pada sekant alfa, maka kita ganti dengan sekant alfa dikuadratkan. Nah, yang ini juga merupakan identitas Pythagoras. Kemudian, persamaan ini juga kita bagi semua ruasnya dengan A kuadrat, maka A kuadrat per A kuadrat ditambah dengan B kuadrat per A kuadrat sama dengan C kuadrat per A kuadrat. A kuadrat per A kuadrat nilainya sama dengan 1, ditambah dengan B kuadrat per A kuadrat. Kita perhatikan B per A merupakan perbandingan trigonometri pada kotangen, maka kita ganti B per A-nya dengan kotangen alfa dikuadratkan, sama dengan C per A. Kita perhatikan C per A-nya pada perbandingan trigonometri, C per A merupakan nilai perbandingan dari kosekan, maka C per A kita ganti dengan kosekan dikuadratkan. Nah, yang ini juga merupakan identitas Pythagoras. Nah, agar kita memahami bagaimana penyelesaian soal yang berkaitan dengan identitas trigonometri, maka kita kerjakan beberapa contoh berikut. Contoh yang pertama, hasil dari tangen X dikali dengan sinus X dibagi dengan cos X kali sekan X sama dengan titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, sebaiknya kita rubah semua bentuk trigonometrinya ke dalam bentuk sin atau cos. Tangen X, kita ingat pada bentuk identitas perbandingan trigonometri, yang mana nilai dari tangen kita bisa ubah menjadi sin per cos. Kemudian kita kalikan dengan sinus X, dibagi dengan cos X, kita tuliskan kembali, dikali dengan sekan X. Nah, untuk sekan X merupakan kebalikan dari cos, maka sekan X kita bisa ganti menjadi 1 per cos X. Cos dengan cos kita coret atau nilainya habis. Nah, semua yang ini kalau kita bagi dengan 1, nilainya akan tetap yang ini. Maka yang tersisa yaitu sin X cos X dikali dengan sinus X. Sinus X dikalikan dengan sinus X nilainya adalah sinus kuadrat X dibagi dengan cos X. Sehingga hasil dari tangen X dikalikan dengan sinus X dibagi dengan cos X sekan X yaitu sinus kuadrat X per cos X. Di pilihan jawabannya yaitu di jawaban A. Contoh yang kedua, hasil dari sinus alfa ditambah tangen alfa dibagi dengan kotangen alfa tambah kosekan alfa sama dengan titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita ubah semua bentuk trigonometri ini ke dalam bentuk sin atau cos. Sinus alfa, kita tuliskan kembali, ditambah dengan tangen alfa, yang mana tangen alfa ini merupakan identitas perbandingan, kita bisa ubah bentuknya menjadi sinus alfa per cos alfa, dibagi dengan kotangen alfa, yang mana kotangen alfa juga merupakan identitas perbandingan, kita bisa ubah penulisannya menjadi cos alfa per sin alfa, ditambah dengan kosekan alfa, yang mana kosekan alfa merupakan kebalikan dari sinus, sehingga kosekan alfa kita ubah menjadi 1 per sinus alfa. Bentuk yang ini kita samakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cos alfa. Sin alfa dikalikan dengan cos alfa, nilainya sin alfa cos alfa, ditambah dengan sin alfa, kemudian kita bagi dengan penyebutnya yaitu cos alfa, kemudian kita bagi lagi dengan yang ini. Nah, kalau kita perhatikan, yang ini penyebutnya sudah sama, yaitu sinus alfa, maka kita jumlahkan saja pembilangnya, yaitu cos alfa ditambah dengan 1 dibagi dengan sinus alfa. Kalau kita perhatikan yang ini, kita punya sinus di sini, dan di sini juga punya sinus, maka sinusnya kita bisa keluarkan atau faktorkan, sehingga kita bisa tulis menjadi sinus alfa dikalikan dengan cos alfa ditambah 1, kemudian kita bagi dengan penyebutnya, yaitu cos alfa. Nah, untuk pembagian yang ini, kita ubah menjadi perkalian, maka bentuk pecahan yang ini, kita balik posisinya sehingga kita bisa tulis menjadi sin alfa dibagi dengan cos alfa tambah 1. Cos alfa tambah 1 dibagi dengan cos alfa tambah 1, nilainya 1 atau kita coret, sehingga yang tersisa yaitu sinus alfa per cos alfa dikalikan dengan sinus alfa. Nah, sinus alfa per cos alfa yang ini, kita ingat identitas perbandingan, kita bisa ubah bentuk yang ini menjadi tangen alfa dikalikan dengan sinus alfa. Nah, kita lihat di pilihan jawabannya, yaitu di jawaban E.
Contoh yang ketiga, bentuk sederhana dari 1 kurang cos kuadrat X dikali dengan kotangen kuadrat X, yaitu titik, titik, titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita ubah semua trigonometrinya ke dalam bentuk sinus atau cos. 1 kurang cos kuadrat X kita tuliskan kembali, dikali dengan kotangen kuadrat X. Kita ubah kotangen kuadrat X menggunakan identitas kebalikan, yang mana kebalikan dari kotangen yaitu tan. Maka kita bisa ubah menjadi 1 per tangen kuadrat X. 1 kurang cos kuadrat X kita tuliskan kembali, dikalikan dengan 1 per tangen kuadrat X. Nah, untuk tangen kuadrat X, kita ubah bentuknya menggunakan identitas perbandingan, yang mana nilai dari tangen yaitu sinus per cos. Sehingga kita bisa tulis menjadi 1 per sinus kuadrat X dibagi dengan cos kuadrat X. 1 kurang cos kuadrat X kita tuliskan kembali, dikalikan dengan 1 per sinus kuadrat X dibagi dengan cos kuadrat X. Bentuk yang ini kita ubah penulisannya menjadi cos kuadrat X dibagi dengan sinus kuadrat X. Nah, perubahan bentuk ini kita dapat dengan menggunakan sifat kalau misalnya kita punya pembagian bilangan pecahan, yaitu A dibagi dengan B per C, maka bentuk yang ini kita bisa ubah menjadi perkalian, yaitu A dikalikan dengan B per C yang ini, kita balik menjadi C per B. 1 kurang cos kuadrat X merupakan rumus identitas Pitagoras. Kita bisa ubah menjadi sinus kuadrat X dikali dengan cos kuadrat X dibagi dengan sinus kuadrat X. Sinus kuadrat X dibagi dengan sinus kuadrat X nilainya 1 atau kita coret, sehingga yang tersisa yaitu cos kuadrat X. Nah, kita lihat di pilihan jawabannya, cos kuadrat X tidak ada, maka bentuk cos kuadrat X kita bisa sederhanakan lagi atau kita ubah bentuknya menjadi 1 dikurang dengan sinus kuadrat X. Nah, sifat yang ini merupakan sifat dari identitas Pitagoras. Nah, kita lihat di pilihan jawabannya yang bernilai 1 kurang sinus kuadrat X, yaitu di jawaban C. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Terima kasih.